sekelilingnya apakah ada sampah. Sampah itu sampah. Yang bajunya di luar silakan dirapikan. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dari anak didik kami, ketua kelas atau sekretaris, siapa yang hadir? Elsina sama Tutur. Elsina sama Tutur. Tutur. Elsina keterangannya apa nak? Sakit Bu. Sakit. Kalau Tutur? Sakit juga Bu. Sakit. Saya ajak dulu anak didik kami untuk bernapas. Wah. Anda melakukan bernapas. Apa itu bernapas? Proses Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Rahel. bernapas yaitu proses menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ada yang lain? Ya, silakan. Rosenta. Bernapas adalah proses mengeluarkan CO2 dan proses menghirup CO2 dan mengeluarkan CO2 untuk menghasilkan energi. Iya, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 untuk menghasilkan yang namanya energi. Nah, ada kata menghasilkan energi. Jadi proses penghasilan energi itu termasuk salah satu yang mau kita bahas materi kita ini, yaitu mengenai metabolisme. Oke, apa itu metabolisme? Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Iya, metabolisme yang minggu lalu itu terdiri dari berapa nak? Dua. Ada dua. Yang pertama ada katabolisme. Yang kedua anabolisme. Contoh dari katabolisme itu apa? Respirasi. Gimana cara menghasilkan energi? Kita ketahui kalau kita untuk mendapatkan energi itu dari mana? Makanan. Apa hubungannya makanan dengan pernapasan? Reaksi kimia dari respirasi. C6H12O6 ditambah dengan O2 yang kita hirup menghasilkan 6 CO2 tambah 6 O2 ditambah energi. Bagaimana penghasilan energi ini? Inilah yang kita bahas pada hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang namanya katabolisme, tepatnya respirasi aerob. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Oke, yang kedua, menjelaskan proses katabolisme karbohidrat meliputi mobil mendapatkan energi dari bensin. Kita mendapatkan energi dari mana? Makanan. Bernapas itu seperti yang kalian jawab di masalah pertama, untuk menghasilkan energi. Bagaimana proses pembentukan energi itu? Apakah ketika kita bernapas langsung mendapatkan energi? Tidak, pasti ada tahapan-tahapan di dalam. Tahapan-tahapannya itulah yang akan dibahas anak didik kami melalui yang namanya diskusi kelompok. Nah, kelompok 1 itu ada Rosaulina, Brian, Ian, Rick John. Silakan berpindah tanpa suara. Silakan. Nah, di sini Ibu bagi LKPD-nya satu per kelompok dan Ibu bagi juga yang namanya bahan ajar. Silakan. Ini bahan ajarnya. Dilanjut lagi tentang masalah-masalah dan tahapan-tahapan pada respirasi aerob. Perhatikan video pembelajaran di sini. Kompleks bakal dicerna oleh sistem pencernaan kita sampai akhirnya jadi glukosa. Terus, gimana caranya dari glukosa jadi energi? Singkatnya, glukosa akan dipecah-pecah jadi CO2 dan energi dari reaksi eksoterm tersebut diikat dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kalau kita lihat lebih detail, proses pembentukan energi dimulai saat glukosa masuk ke dalam sitosol sel. Saat itu, glukosa akan mengalami proses yang namanya glikolisis. Pada proses ini, glukosa akan dipecah menjadi buah asam pirufat. Energi dari reaksi tersebut dipakai untuk mengikat 2 ATP dan 2 NADH. Asam pirufat dari hasil glikolisis bakal dibawa ke mitokondria. Silakan dikerjakan, waktunya Ibu kasih
30 menit. Asal kirim kan gimana? Oke, hasil akhir. Udah. ATP. Mana? Berapa itu? Coba itu. Kenapa dia di sini? Mana dia? Kalau pada ini kita ini. Ini termasuk di tahapan yang mana? C6, H12, O6. Ternyata ada reaksi X di sini menghasilkan 2 senyawa yang beratom C3C. Apa itu? Di tahapan ini. Asam, oke, bagus. Asam tripat. Nah, kan asam tripat kan 3 atom C-nya kan? Nah, sekarang C6 ke asam tripat itu proses apa? Hidrolisis. Ini itu. Nah, sekarang yang sedang beraktivitas tersebut dari glukosa. Kita waktunya presentasi. Dari C6 H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi. Dalam pembentukan atau proses pembentukan energi ini terjadi beberapa tahap di dalam tubuh kita, yaitu glikolisis, siklus Krebs, transport elektron. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan, Nak. Tahapan glikosis adalah penguraian glukosa menjadi 2 NADH ditambah 2 asam piruvat ditambah 2 ATP. Oke, sebelum pada gambarnya, yang pertama kita lihat atom yang terdiri dari di atas, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terdiri dari 6 C6. Lalu untuk yang kedua yaitu pengubahan glukosa menjadi 6 fosfat ditambahi di sebelah sisi kiri fosfatnya. Untuk yang ketiga yaitu penguraian dari ATP menjadi ADH, yaitu ATP adenasin trifosfat menjadi adenasin difosfat. Dan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, itu kan yang kalian tulis itu ada 2 molekul ATP, sedangkan pada gambar terdapat 4 molekul ATP kan, jadi kemana 2 molekul ATP lagi? Mengapa hanya 2 yang dituliskan? Sekian, terima kasih. Proses di awal. Pengubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ada di sini penguraian ATP menjadi ADP. Adenin trifosfat menjadi adenin difosfat. Dari 3 fosfat menjadi 2. Fosfatnya kemana ini? Nah, di sini glukosa 6 fosfat, artinya fosfatnya itu berikatan pada atom C nomor 6. Proses yang terjadi pada katabolisme glukosa yaitu pada siklus Krebs. Bahan dasarnya ada 2, yaitu asetil koenzim A dan koenzim A. Tempat terjadinya pada matriks mitokondria. Hasilnya 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2. yang nomor 6, jelaskan tahapan atau proses dari siklus Krebs. Ini yang pertama bereaksi yaitu asetil koenzim A sebanyak 2 karbon yang bergabung dengan 4 karbon asam oksasetat sehingga menghasilkan asam sitrat. Dan pada bagian sitrat akan berubah menjadi isositrat yang melepaskan H2O yang mengalami somirasi atau juga perubahan susunan. Pada bagian isositrat ini mengalami pengikat NADH mengalami pengikatan dengan H positif menghasilkan NADH dan juga mengalami pelepasan CO2 sehingga menghasilkan alfa ketoglukarat. Yang keempat, asam alfa ketoglukarat dioksidasi menjadi suksilin koenzim A tambah CO2 tambah NADH.
menghasilkan NADH dan melepaskan kembali H positifnya dan menghasilkan sinyal CoA. Koenzim A. Koenzim A. Yang ketujuh, asam fumarat direaksikan dengan air menghasilkan asam malat. Yang kedelapan, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat dan menghasilkan NADH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bergabung kembali dengan asetil koenzim A dan sebuah siklus terbentuk. Dari reaksi siklus ini terdapat hasil yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Jelaskan tahapan atau proses transfer elektron. Pada tahap ini terjadi rantai transfer elektron dan sintesis ATP. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs akan memasuki membran dalam mitokondria. Tahap ini mengoksidasi NADH dan FADH2 yang akan menyumbangkan elektron dan ion hidrogen. Akseptor elektron terakhir pada sistem transfer elektron adalah O2. Di tahap inilah terjadi respirasi aerob, di mana respirasi ini membutuhkan oksigen. O2 yang akan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Kita dapat memperhatikan gambar ini, yaitu bagian Y adalah 2 NADH dan 2 CO2. C6 atau C6H12O6 adalah glukosa diuraikan dan menghasilkan dua senyawa atom C3 akan disebut asam piruvat terjadi pada proses glikolisis. Asam piruvat akan diuraikan dan menghasilkan dua senyawa atom terjadi pada proses dekarbonisasi oksidatif. Pada bagian ini terjadi pengubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Hasilnya adalah Senyawa lain itu maksudnya membentuk apa? Senyawa yang Hasil dari senyawa lain yang dimasukkan oleh teman-teman kami ialah 2 asetil koenzim A tambah 2 NADH tambah 2 CO2. C6 atau glukosa yang atom karbonnya 6 diubah menjadi atom karbon 3. Berarti pengubahan glukosa menjadi yang atom karbonnya 3 apa itu? Asam piruvat. Pengubahan glukosa menjadi asam piruvat disebut dengan proses glikolisis. Yang 3 atom C-nya menjadi 2 atom C. 2 atom C itu siapa? Asetil koenzim A. Pengubahan piruvat menjadi asetil koenzim A disebut dengan proses dekarboksilasi oksidatif. Itulah yang dijelaskan kelompok 4 tadi. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A ditambah 2 NADH tambah 2 CO2. 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi pada proses glikolisis masukan energinya ada 2 ATP dan 2 NADH. 2 kali 3 ATP menghasilkan 8 ATP. Untuk proses dekarbonisasi oksidatif masukan energinya 2 NADH atau 2 kali 3 ATP menghasilkan 6 ATP. Untuk proses siklus Krebs masukan energinya 2 ATP ditambah 6 NADH atau 6 kali 3 ATP ditambah 2 FADH2 atau 2 kali 2 ATP menghasilkan 24 ATP. Total energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu tahap respirasi aerob yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa. 6 atom C menjadi 2 molekul sederhana yaitu asam privat. 3 atom C yang terjadi dalam sitoplasma sel yang menghasilkan 2 molekul asam privat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif yang merupakan lepasan gugus COO dari asam privat menjadi CO2 di mana terdapat sisa 2 atom dari asam privat dalam bentuk CH3COO-. Yang ketiga, siklus Krebs di mana siklus ini terjadi di matriks mitokondria dan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan yang keempat adalah transport elektron yang menghasilkan 36 ATP. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk si Ayu. Oke, sebelum ditutup
tutup, satu orang dulu merefleksikan bagaimana perasaanmu pembelajaranmu hari ini. Satu orang. Pada pembelajaran di bagian metabolisme kali ini, pada pelajaran metabolisme ini, saya rasa pembelajaran yang cukup menyenangkan karena di mana pada hasil diskusi semua anggota ikut bergerak. Oke, baik. Terima kasih. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana